Alhamdulillah pada kesempatan ini sejenak kita duduk di tempat yang mulia ini untuk kita mengambil banyak manfaat pelajaran baik dari ayat Al-Quran ataupun dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna baina yaday sa'ati fitanan ka qita'il lailil muslim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini menjelaskan bahwa inna baina yaday sa'ati fitanan. Baina yadayya itu artinya sebelum, atau biasanya dimaknakan amam. Jalastu baina yadaykum, ma'nahu amamakum. As-sa'ah artinya juz'un minal waqti. Karena pada saat itu tidak dikenal namanya sa'ah, itu artinya jam, tetapi waktu. Juz'un minal waqti. Kalau di dalam Al-Quran itu dijelaskan, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar. Sa'ah ma'nahu juz'un minan nahar. Sabah, waktu duha, waktu an-nahar, waktu al-masa, ada sa'ah. Maknahu anna al-insan ya'ishu fi dunya ka juz'in minan nahari, sa'atan min nahar. Karena satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Jadi kalau usianya hanya puluhan tahun, sedangkan satu hari itu hitungannya 1000 tahun yang kita hitung, berarti seperti kalau mulai dari pagi terbit matahari sampai terbenam matahari itu hanya juz'un minal lail, juz'un minan nahar. Di dalam Al-Quran istilah kiamat itu banyak sekali. Kadang diungkapkan dengan yaumul ba'ats, yaumul qiyamah, yaumus sa'ik.
Tapi yang biasa kita dengar adalah as-sa'ah. Yang banyak disebut as-sa'ah. Sedangkan kata-kata fitan jamak minal fitnah. Fitnah di dalam bahasa Arab banyak maknanya. Fitnah bisa berarti bencana atau bala. Seperti yang disebutkan wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Fitnah bisa juga berarti siksaan, azab. Wal yahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah atau yusibahum azabun alim. Juga bisa berarti kufur atau syirik. Di dalam surah Al-Baqarah disebutkan wal fitnatu asyaddu minal qatli. Bermakna syirik. Syirik itu lebih berat siksaannya daripada pembunuhan. Wal fitnatu akbaru minal qatli. Keduanya dalam surah Al-Baqarah. Fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Jadi bukan fitnah lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Fitnah dalam arti bahasa Arab, bahasa Indonesia, yang artinya tuduhan. Biasanya seseorang kalau dituduh, jangan mudah-mudah menuduh, jangan mudah-mudah memfitnah. Karena memfitnah itu dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Padahal fitnah di dalam bahasa Arab itu tidak ditemukan artinya berarti tuduhan, tetapi banyak arti. Hadis ini menjelaskan bahwa sebelum terjadi datangnya kiamat, terjadi kiamat, itu akan timbul banyak ragam daripada fitnah. Karena disebutkan dengan fitan. Inna baina yaday sa'ati fitanan. Kaqita'il lailil muzlim. Nabi menjelaskan prosesnya, kedatangannya, kejadiannya itu seperti malam. Kita jamak min qit'ah. Artinya ketika terbenam matahari, maka datang waktu malam. Semakin larut malam, berarti semakin gelap. Ketika datang malam, maka yang nampak adalah gelap. Tetapi semakin larut malam, berarti semakin gelap. Semakin bertambah, semakin gelap. Ini menjelaskan bahwa ketika menjelang kiamat, bencana itu datang silih berganti. Bisa saja orang mengharap ketika wabah corona sekarang terjangkit di mana-mana. Lalu kemudian kita tentu berdoa supaya Allah mengangkat wabah ini. Tetapi mungkin saja setelah itu datang wabah yang lebih berat, lebih dahsyat. Ini sudah dipahami dari hadis ini. Kaqita'il lailil muzlim. Jadi seakan-akan bencana ini datang silih berganti. Semakin dekat kiamat, semakin
semakin keras. Sebagaimana halnya malam semakin larut semakin gelap. Sebabnya menyebabkan ya akibat daripada bencana ini sedemikian rupa, Nabi menjelaskan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di pagi hari masih beriman. Nanti di sore hari sudah murtad, sudah keluar dari Islam. Karena maksudnya kafir di sini adalah keluar dari Islam. Kalau di sore hari beriman, nanti di pagi hari sudah murtad. Ini diakibatkan karena banyak orang tidak tahan lagi dengan bencana seperti ini, musibah seperti ini, sehingga tidak kuat dengan imannya. Lalu kemudian dia keluar dari Islam. Bisa saja dimaksudkan adalah karena orang memang lemah iman. Yang kuat tentu tidak akan berubah. Atau bisa diakibatkan karena orang tidak memiliki ilmu. Lemah ilmunya. Dia tidak merasa kalau dirinya itu sudah murtad. Orang bisa murtad karena ucapannya, orang bisa murtad karena perbuatannya. Jadi ketika mengucapkan sesuatu, dia tidak merasa kalau ucapannya itu bisa menyebabkan dirinya keluar dari agama. Atau melakukan satu perbuatan yang dia sendiri tidak merasa kalau perbuatan itu resikonya tinggi, menyebabkan dia bisa keluar dari Islam. Dalam hal apa? Nah, Nabi menjelaskan di akhir hadis ini. Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya qalil. Yabi'u artinya apa? Menjual. Bukan yubaddil. Kalau jual beli berarti orang memperhitungkan untung rugi. Jadi tidak peduli lagi. Yang penting menguntungkan atau tidak. Kalau merugikan, ya ditinggalkan. Untung rugi di sini adalah pertimbangannya kesenangan dunia. Maka disebutkan yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Nabi menjelaskan bahwa mereka menjual agama itu dengan meninggalkan agamanya untuk keuntungan dunia yang tidak seberapa. Dikatakan tidak seberapa karena memang agama tidak bisa diukur dengan keuntungan dunia. Agama itu muaranya akhirat. Allah menjelaskan apa? Bahwa akhirat itu adalah lebih baik daripada dunia. Bagi orang yang bertakwa, wal akhiratu khairul limanittaqa. Kehidupan akhirat tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan dunia.
Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil. Seperti orang berada di tengah laut, lalu kemudian memasukkan telunjuknya di lautan. Ketika dia diangkat, maka akan jatuh 1-2 tetes. Kenikmatan dunia itu seperti air yang jatuh dari telunjuk itu. Sedangkan nanti di akhirat, di dalam surga, ya seperti lautan sisanya itu. Jadi bandingannya tidak sebanding. Kalau dibandingkan, ya, antara 1-2 tetes dibandingkan dengan lautan seluruhnya. Maka Allah menjelaskan wa mal hayatud dunya fil akhirati illa fil akhirah. Jadi, seakan-akan kehidupan dunia itu kecil, sedikit. Maka di sini disebutkan yabi udinahu bi aradin minad dunya khalis. Hartanya yang akan meninggalkannya atau dianya yang akan meninggalkan harta. Bisa hartanya habis, bisa kemudian dia meninggalkan harta karena meninggal. Kalau dia sudah meninggal, bukan lagi hartanya. Orang kalau kemudian mengumpulkan harta dengan cara yang tidak benar, seperti contoh dengan korupsi, lalu kemudian ketahuan, karena yang tidak ketahuan lebih banyak. Akhirnya apa? Nah, akhirnya dimiskinkan ceritanya. Kalau diproses melalui pengadilan dunia, dia akan dimiskinkan. Semua hartanya akan disita, menjadi miskin. Padahal maksudnya dia supaya kaya. Supaya terdengar nilai kekayaannya bukan lagi miliar, bisa menjadi apa? Triliun. Dahulu orang masih hitungannya juta dahulu. Maka disebutkan jutawan. Sekarang kalau jutawan kecil. Akhirnya menjadi miliarder. Kalau triliun gimana? Triliun. Artinya orang akan menghitung hitungannya sekian triliun. Lalu kemudian kalau ini dicapai, didapatkan dengan cara yang tidak benar, nah itu seperti tadi. Akhirnya dimiskinkan. Atau dia tiba-tiba apa? Meninggalkan hartanya. Mati. Inilah. Kalau kemudian orang sebatas ingin kenikmatan dunia dengan meninggalkan akhirat. Meninggalkan agama. Tidak ada nilainya. Nilainya ya syukur kalau dia masih menikmati. Itu pun hanya di dunia. Nanti di akhirat tanggung jawabnya besar. Kalau yang dimaksudkan itu adalah meninggalkan agama sebatas ingin mendapatkan jabatan. Jabatan itu juga tidak lama. Hanya hitungan tahun. Beberapa tahun. Sedangkan akhirat itu adalah sifatnya apa? Abad. Abadi. Selamanya. Jadi kalau kemudian amal kebaikannya baik, amal kebaikannya yang baik itu lebih berat, maka dia akan menikmati kehidupan akhirat di dalam surga dengan yang abad untuk selamanya. Kalau kemudian amal buruknya
lebih berat, maka dia juga akan menikmati apa? Siksaan untuk masa yang lama. Dan bisa berarti untuk selamanya. Karena kalau orang yang beriman itu bisa dua kemungkinan. Kalau dosanya banyak, maka dia akan tinggal di dalam neraka untuk beberapa waktu. Tidak untuk selamanya. Tergantung dosanya. Hadis ini menjelaskan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa tentu kita melihat dari sisi terbalik. Bahwa kalau kita ingin selamat, agama harus diperbaiki. Agama harus didalami. Kita harus memperdalam agama supaya kita tidak termasuk orang yang menjual agama. Kita harus senantiasa mengedepankan kepentingan akhirat dibandingkan kepentingan dunia. Karena dunia itu tidak ada nilainya sedikit pun dibandingkan kehidupan di akhirat. Dengan demikian, bila kita memiliki ilmu yang mendalam tentang agama, tentulah tidak seperti keadaannya orang yang tidak bisa bertahan dengan imannya. Seperti yang disebutkan di dalam hadis tadi. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafir. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Termasuk dalam hal ini bahwa kita diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sebelum terjadi kiamat, saat datangnya akhir zaman, terjadi banyak wabah, akan terjadi banyak musibah. Ini disampaikan supaya kita tidak menjadi kaget. Di saat-saat terjadi hal seperti yang dialami umat manusia saat sekarang ini, kita orang yang beriman punya pegangan. Tidak termasuk orang yang hilang kendali, karena sudah ada pegangannya. Nabi dalam hal ini sudah mengingatkan bahwa berpeganglah kepada Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kalau kita merasa bingung dengan sesuatu, maka kembalilah kepada Al-Quran. Jangan berselisih. Perselisihan itu timbul karena kita tidak kembali kepada Quran. Kita tidak kembali kepada hadis. Tidak menjadikan Quran dan hadis sebagai pegangan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Di dalam hadis Nabi menjelaskan, lan tadillu, kalian tidak akan pernah tersesat. Apa artinya tersesat? Yang namanya tersesat itu adalah orang yang tidak punya petunjuk. Sesat di jalan karena tidak ada petunjuk kemana dia harus pergi. Sama di dalam kehidupan ini menjadi tersesat karena tidak ada petunjuk. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, kitab Allah wa sunnata nabiyyi.